Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala asyrafil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana linabiyyin wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu awla qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita bahas tentang hukum mendoakan orang kafir. Apa hukumnya mendoakan orang kafir? Mendoakan orang kafir sudah meninggal, mendoakan orang kafir masih hidup. Apa hukumnya mendoakan? Yang kedua, tentang hukum buang air kecil dalam posisi kita berdiri. Apa hukumnya? Jamaah rahimakumullah. Maka hukum ini dalam Islam diambil dari 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga adalah ijma' ulama, yang keempat adalah qiyas. Tapi tidak semuanya hukum ini berdasarkan dalil. Tidak semua ibadah itu berdasarkan dalil. Tidak mesti harus ada dalilnya. Tidak semua ibadah yang kita kerjakan membutuhkan dalil. Contohnya adalah sunnah. Sunnah itu ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Ada sunnah takririyah. Sunnah qauliyah seperti kita mengucapkan man kana yu'minu billahi wal yaumil falyukrim dhaifahu, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dalam hadis Muslim, ala kulli muslim sampai di sini. Tetapi dalam sahihnya, sunnahnya Imam Abu Daud ditambah wal muslimatin. Ini adalah sunnah qauliyah. Ada sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah ini seperti kita mengetahui masuk ke kamar mandi pakai kaki kiri, keluar kamar mandi pakai kaki kanan. Kalau kita tidur menghadap ke arah kiblat, namanya sunnah fi'liyah. Ada sunnah takririyah yang tidak ada dalilnya. Contohnya adalah sholat sunnah tarawih. Cari sholat sunnah tarawih tidak akan ketemu dalilnya. Nggak ada dalilnya sholat sunnah tarawih. Rasulullah hanya mengatakan man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qoma, barang siapa yang mendirikan, barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Baca Quran menghidupkan tidak? Menghidupkan. Baca zikir menghidupkan apa tidak? Menghidupkan. Nggak ada dalilnya sholat sunnah tarawih, apalagi jumlahnya. Berapa jumlah sholat sunnah tarawih?
8kah, 20kah, 36kah, atau tidak terbilangkah? Tidak ada dalilnya. Nggak ada kita temukan dalil tentang masalah sholat sunnah badal wudu. Sholat sunnah badal wudu, dan Nabi nggak pernah mengerjakan sholat sunnah badal wudu. Hanya Nabi bilang kepada Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, aku dengar suara terompah, suara sandalmu di dalam surga. Apa yang kamu kerjakan? Kok bisa orangnya masih di dunia tapi sandalnya sudah masuk ke dalam surga? Apa yang kamu kerjakan?" "Gak ada ya Nabi, saya cuma kerjain setelah saya berwudu, saya melaksanakan sholat sunnah." Nabi pernah ngerjain? Gak pernah Nabi mengerjakan. Tidak semua ibadah harus berdasarkan dalil. Cari dalil sholat sunnah tasbih, nggak ada. Tidak ada dalil sholat sunnah tasbih, nggak ada. Maka kalau ada orang berdasarkan dalil, ngaco ini orang. Karena apa-apanya harus berdasarkan dalil, kan begitu. Ini nggak benar. Tidak ya, jamaah rahimakumullah. Maka tidak semuanya hukum ini harus berdasarkan dalil. Nggak semuanya berdasarkan hukum berdasarkan dalil, enggak ya. Maka inilah yang harus kita pelajari. Maka ada yang namanya ijma ulama. Ada yang namanya ijma ulama. Ulama berkumpul membuatkan satu fatwa. Berkumpullah ulama. Apa ulama mengatakan? Sholat sunnah tarawih 8 rakaat. Kalau cari hadisnya dari Aisyah, itu bukan sholat sunnah tarawih Nabi. Nabi sholat apa namanya? 8 rakaat dan 3 rakaat sholat tahajud, 8 rakaat dan 3 rakaat sholat witir. Bapak mengatakan sholat Nabi sholat tarawih itu 8 rakaat, itu bukan sholat sunnah tarawih. Nabi sholat sunat tahajud ditambah dengan sholat witir. Tetapi ulama mengatakan Nabi 8 rakaat sholat sunat tarawih ditambah dengan 3 rakaat. Jelas paham maksudnya? Ijma lagi ulama, kumpul lagi. Nabi sholat sunat tarawih 20 rakaat ditambah 3 rakaat. Jadi berapa? 23, tadi 11. Kunah lagi ulama-ulama di Baghdad mengatakan sholat pada saat Khalifah Harun al-Rasyid mengatakan sholat sunnah tarawih 36 rakaat. Sama kayak di masjid musola At-Taqwa ini kan 36 rakaat ya. Berapa 36? Oh 11, jadi kayak 36 sini. Ya, 36 rakaat gitu. 11 boleh, tapi satu malam 1 juz. Ya, alhamdulillah di sini satu malam juz melon, juz alpukat malahan. Ulama juga mengatakan sholat sunat tarawih nggak terbatas, boleh berapa rakaat saja. Boleh berapa rakaat saja. Kalau sholat sunnah tidak perlu diributkan. Mau 8 rakaat silahkan, sunnah saja. Mau 20 rakaat silahkan, betul apa tidak? Mau 36 rakaat silahkan. Mau tanpa ada batasnya juga nggak apa-apa. Yang tidak boleh saling menyalahkan, merasa dirinya paling benar. Jamaah rahimakumullah, apa hukumnya mendoakan orang kafir? Apa hukumnya mendoakan orang kafir? Yang pertama, ijma ulama. Ini ijma ulama sepakat. Kalau orang kafir sudah meninggal, memintakan ampun untuk orang kafir hukumnya haram. Ini sepakat. Hukumnya apa? Haram. Ini sepakat. Jadi kalau ada orang meninggal Haji Sahlani, orang kafir diundang tahlilan, jangan datang. Tadi datang lagi. Amplop duluan. Amplop duluan kan gitu. Iya, sama kayak kucing mati minta didoain. Iya, kucing mati minta disolatin.
Ya, iya, anjing mati minta disolatin kan begitu. Mau aja tuh ustadz nyolatin. Kenapa? Ada warisannya. Iya, nyolatin juga dia. Kan kacau jadinya. Buka surat At-Taubah ayat 113. Surat At-Taubah surat yang keberapa, Pak? Siapa tuh? Bagus. Surat yang ke-9. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Makana linabiyyin walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu awla kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Maka nalin nabiin walladzina amanu, tidaklah boleh, haram orang nabi dan orang-orang yang beriman ayyastaghfiru lil musyrikin, mohonkan ampun kepada Allah buat orang kafir. Mata bayyana lahum, yang sudah jelas-jelas kekafirannya, annahum ashabul jahim, sudah jangan ditanya, mereka itu adalah ashabul jahim, adalah apa namanya, ashabul, tempatnya di neraka. Jadi orang kafir nggak ada hisab, orang kafir tidak ada hisab, di kuburan nggak ada pertanyaan, kagak ada timbangan. Nggak ada langsung, orang kafir nggak ada. Ya, maka sebejat-bejatnya orang beriman masih punya kapling di surga. Walaupun masih orang yang masih punya iman sebesar Zahroh, itu molekul yang paling kecil, masih punya kapling di surga. Secakep-cakepnya, ya, maka jangan cari deh. Secakep-cakepnya orang kafir nggak punya kapling di surga, tempatnya di neraka. Ini kalau begitu lihat ini, wah cakep banget dia. Oh, dilihat bintang film kan, apalagi orang India. Waduh, jual iman dan Islamnya. Nauzubillah min dzalik. Satu jelas ya. Jadi mendoakan orang kafir yang sudah meninggal hukumnya haram. Kalau yang sakit, Ustaz? Mana? Ini tar dulu nih, mau kita sambung lagi baru atuh. Belum ya? Bagaimana kalau ini mendoakan orang yang sakit, mendoakan dia panjang umur, mendoakan dia banyak rizki. Sekarang bagaimana kalau orang kafirnya masih hidup? Bolehkah kita doakan? Kan gitu, kan tadi orang mati nih. Ya apa tidak? Kalau yang namanya tadi Pak Haji Ateng bilang bayar panjang umur, sehat, kan gitu ya. Kemudian juga banyak rezekinya, kan gitu ya. Apalagi itu yang lainnya, banyak anaknya, banyak istri, jangan. Baik. Yang pokok yang kedua, sebelum kita bahas yang tadi, bolehkah kita mendoakan orang kafir supaya mendapatkan hidayah? Ini yang pokok. Kita punya saudara, ya, apalagi di daerah Sumatera, apalagi di kampung sawah. Kadang-kadang satu keluarga, adik kakak belum tentu satu agama, satu akidah. Ya Pak, tidak Pak? Boleh nggak kita mendoakan orang kafir supaya mendapatkan hidayah? Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'izzal islama bi ahadin hadaini rajulaini bi Abi Jahal wa Umar ibn al-Khattab. Rasulullah berdoa ya pada saat dia melihat keadaan kaum muslimin yang sedang dalam keadaan tersiksa. Allahumma aizal Islam, ya Allah tinggikan Islam bihadaini rajulaini, dengan dua orang ini.
Satu Abu Jahal, namanya Abu Jahal itu adalah Amr bin Hisham. Yang kedua Umar bin Khattab. Maka yang masuk Islam siapa? Umar bin Khattab. Jadi ulama sepakat boleh mendoakan orang kafir supaya mendapatkan hidayah. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qadima Tufail wa ashabu, datang kepada Nabi kita Muhammad SAW Tufail, seorang laki-laki namanya Tufail, wa ashabu, dan para sahabatnya banyak. Qalu ya Rasulullah inna dausan qad kafarat wa abatat fad'ullaha alaiha fakira halakat daus. Datang Tufail bersama sahabatnya bertanya, Rasulullah, inna dausan, kabilah Daus itu qad kafarat, udah jadi kafir dan dia menolak dakwah. Nih Tufail ngomong, ya Rasulullah tuh, minta kepada Allah, minta kepada Rasulullah, fakira halakat daus, biar supaya orang Daus ini dihancurkan. Minta Nabi supaya minta Tufail minta kepada Nabi supaya mendoakan kaum Daus ini supaya dihancurkan. Faqala, apa namanya? Maka Nabi pad'ullaha fakira halakat Daus. Qala Allahumma hdi Dausan wa atib bihim. Maka bukannya didoakan yang buruk, malah didoakan yang bagus. Allahumma hdi Dausan, ya Allah bila petunjuk kepada kaum Daus. Wasbit bihi, dan tetapkanlah keimanannya. Jadi boleh mendoakan orang kafir supaya mendapatkan hidayah. Ini hukumnya semuanya boleh. Ya, semuanya baik. Bagaimana doa untuk kebaikan urusan dunia? Doa urus kebaikan dunia, apakah itu rizki? Ini orang kafir kita doain biar rizkinya banyak. Apakah itu biar sehat? Apakah itu biar panjang umur? Ulama beda pendapat. Ulama berbeda pendapat. Urusan ini ulama beda pendapat. Jelas ya, Teng? Ji, tadi yang tanyain apa Ji tadi? Boleh ya kita mendoakan orang kafir yang sakit supaya Ya. sembuh. Nah, termasuk mendoakan supaya sembuh. Ya. Mayoritas ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambali mayoritas boleh. Hukumnya boleh. Imam Nawawi dalam kitab Azkarnya ayat halaman 282 mengatakan walakin yazuzu ayyud'a bil hidayah wasihatil badani wal afiyati. Yazuzu ayyud, boleh mendoakan bil hidayah supaya orang kafir ini mendapatkan hidayah wasihatil badan, badannya menjadi sehat, wal afiyah, dan kemudian wal afiyah, sehat, berpanjang umur, mula rizki. Semua ulama, mayoritas ulama mengatakan boleh. Pernah Nabi kita Muhammad SAW meminta air kepada orang Yahudi. Minta apa? Minta air. Maka diberikan oleh orang Yahudi itu air, maka didoakan oleh Nabi supaya disehatkan badannya. Maka sepanjang hidup ini orang Yahudi tidak pernah tumbuh uban. Tidak pernah tumbuh uban. Ini orang Yahudi tidak pernah tumbuh uban. Ini pada ubanan apa belum kita? Belum. Nabi yang berdoa seperti Anas bin Malik. Anas bin Malik itu begitu Nabi sampai ke kota Madinah, orang banyak yang memberikan hadiah, apapun juga. Kemudian Anas bin Malik ini anak yatim, ibunya datang. Orang memberikan hadiah macam-macam, aku memberikan anakku ini. Namanya Anas bin Malik. Maka didoakan 3 doanya Nabi. Pasti mustajab. Apa? Harta yang banyak, anak yang banyak, umur yang panjang.
Maka hartanya Anas bin Malik banyak, anaknya 125, umurnya sampai 145. Anas bin Malik yang paling panjang umurnya. Yang doa siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Anak 125 berapa bini itu ya? Apa Pak? Nah, jadi boleh mendoakan kepada orang kafir sehat badannya, panjang umurnya, berkah rizkinya, yang sakit menjadi sehat, boleh. Mayoritas mayoritas ulama mengatakan boleh. Bagaimana memohonkan ampun untuk orang kafir yang masih hidup? Ulama sepakat hukumnya haram. Ada orang kafir, doain. Kita doain ini dia. Markus Sensorolus firlahu warhamhu, ampuni dosanya. Nggak boleh. Jangan kita doain. Kalau sehat boleh, kalau panjang umur boleh, ya Pak enggak? Kalau minta rizki yang banyak boleh, urusan dunia boleh, yang tidak boleh urusan akhirat. Al-Imam Nawawi dalam kitab Azkarnya ayat halaman 282, i'lam annahu la yazuzu ayyud'alahu bil maghfirah. La yazuz, tidak boleh ya ayyud'a, mendoakan lahu kepada orang kafir bil maghfirah, mendapatkan ampunan. Jadi nggak boleh kita mendoakan orang kafir biar supaya diampuni, ya Allah ampuni dosanya ya Allah, jangan. Tidak boleh. Tapi sama muslim hukumnya wajib. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minina al ahya'i minhum. Maka doa yang paling bagus doa dengan orang yang tidak kita kenal, yang tidak kita tahu. Maka buat jamaah saya diajarkan kayak saya, Allahumma ighfir lana wal ikhwanina. Jadi doanya jangan pernah, saya tidak pernah meninggalkan ini doa. Untuk siapa? Saya punya jamaah. Allahumma ighfir lana wa ikhwanina. Siapa ikhwanmu? Jamaah kita semuanya. Beda dengan tadi Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minina. Beda. Ikhwan, saudara saya ya Allah, sama-sama ngaji. Besok kita juga insya Allah sama-sama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Doa kita kumpulkan, Allahumma ighfir lana wa ikhwanina allazina sabaquna bil wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur. Ya jangan bikin hati saya ini tidak senang kepada mereka. Dekatkan hati saya dengan jamaah saya. Ini yang pokok. Kita saling mendoakan. Iya. Maka kalau kita masuk kuburan, di dalam kuburan ada saudara kita yang pernah hidup bersama kita, kenal dengan kita, kita ngucapin salam, tahu dia itu Fulan bin Fulan, dulu sama-sama kawan mancing tuh dia, kawan gitu. Ini dong sebelah. Kagak Pak Haji udah tobat dia. Iya, itu Fulan bin Fulan. Sama-sama kawan main burung emprit. Burung apa namanya? Emprit, ada gak burung emprit? Iya. Itu sama-sama main futsal. Itu sama-sama main bulu kenal dia. Tahu. Kita ngucapin salam, tahu, dapat doanya, dan dia ngerti. Alhamdulillah, yang doain itu dulu sama-sama pernah hidup kenal dengan saya, sama dengan kita semuanya. Jamaah rahimakumullah. Baik, satu bab sebelum kita mulai, bab yang kedua, hukum buang air kecil sambil berdiri. Pak Baul silakan Baji. Ini ayat berkenaan dengan meninggalnya
Musailamatul Kadzdzab. Musailamah ini anaknya Muslim. Anaknya orang Muslim. Minta kepada Nabi supaya ikut mensolatkan. Tapi Umar melarang. Siapa yang melarang? Umar bin Khattab. Turunlah ayat ini. Tidak boleh seorang Nabi mensolatkan dan mendoakan di atas kubur, maka haram hukumnya. Tadi ya, jangankan mensolatkan, berdoa saja hukumnya haram. Jelas Pak Lubis? Jelas? Paham nggak maksudnya? Nah, maka Nabi itu, ini anak Musailamah itu pernah datang kepada, saya mau bunuh ini orang tua. Ada dengkot orang munafik. Saya mau bunuh orang tua. Nabi ngelarang. Kenapa Nabi melarang? Jangan sampai nanti ada perintah anak bunuh orang tua. Ayat ini kan konteksnya munafik. Apa? Konteksnya untuk orang munafik. Masuk kumpul semuanya Pak. Munafikkah, kafirkah, kumpul semuanya. Itu kalau kita sudah tahu orang itu misalnya orang kafir kan, atau orang munafik, ya. berarti kan nggak boleh kita menyolatin. Iya jelas. Jadi ada kadang-kadang tetangga kita atau saudara kita nggak pernah melihat dia sholat, Pak. Tapi dia Muslim. Baik. Terima kasih. Baik. Selama dia masih mengatakan kalimat la ilaha illallah, maka Islam kan saya katakan kemarin sudah sering saya sampaikan. Ada ya iqraru bil lisan wa taqriru bil qalbi wal amalu bil arkan. Ya apa tidak? Masih ingat apa enggak? Ya, orang yang mengikrarkan kalimat syahadat itu namanya orang beriman. Kemudian dia tidak meyakini dalam hati, namanya orang munafik yang tidak mau beramal. Ini kayak tadi Pak Haji bilang, ya, sholat kagak, puasa kagak, ibadah kagak, namanya orang fasik. Tapi saya sampaikan, selama dia masih punya nilai iman dalam hatinya, masih punya nilai, maka kita harus, kalau saya husnuzon, apa namanya? Kita harus husnuzon. Karena pernah kejadian, mohon maaf, di kampung sana tempat saya, orang tahu ini orang ahli maksiat. Saya nggak perlu menyebutkan lah namanya. Saya tidak perlu menyebutkan. Kenapa kalau saya mensolatkan? Bahkan saya datang untuk mentahlilkan. Kita nggak tahu namanya hidayah. Kita nggak tahu namanya ampunan. Siapa tahu begitu dia sakaratul maut, dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Kita nggak tahu amal mana. Sama kayak kita gini kan. Kita kan nggak tahu amal mana yang menjadi ampunan buat Allah. Amal mana yang kita mendapatkan keriduan dari Allah. Kadang-kadang ibadah amal yang kecil justru itu yang menjadi sebab mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu. Selama dia beriman, wajib kita mensolatkan. Walaupun termasuk orang ahli maksiat. Ahli maksiat. Jadi nggak apa-apa Pak Haji. Jadi selama dia tidak mengatakan kekafirannya. Paham nggak maksudnya? Mengerti apa enggak? Dia sudah mengikrarkan dirinya sebagai seorang kafir, baru jelas. Kan tadi matabayyana lahum, yang sudah jelas-jelas kekafirannya. Kalau sudah jelas-jelas kekafirannya, sudah urusan dia, urusan amal dan lain sebagainya bukan urusan kita. Urusan siapa? Allah. Tapi kan Pak, misalkan di Quran itu Allah sebutkan, umpamanya di surat An-Nisa ayat 130, ayat 140 sampai 147, itu Allah menyebutkan di situ orang-orang munafik. Kerjanya orang munafik itu diantaranya itu ketika mereka disuruh sholat, itu kan munafik. Baik. Allah menyebutkan munafik. Baik. Beda orang munafik dengan orang fasik. Jelas? Konteks ayat itu ada kan munafik, Pak. Mana? Iya jelas. Kalau orang munafik kan sudah jelas-jelas dengan kemunafikannya. Contoh, dia ini ngaku Islam, tapi dia
tidak mempercayai daripada sholat wajib 5, namanya orang apa namanya Pak? Watik. Dia beda dengan orang yang tidak sholat, tapi dia percaya dengan sholat itu hukumnya wajib, tapi dia tidak sholat, namanya orang fasik. Puasa Ramadan hukumnya wajib, dia mengatakan puasa Ramadan tidak wajib, namanya orang munafik. Dia tahu itu, tapi ada orang tahu puasa Ramadan wajib, tapi dia tidak ngerjakan, namanya orang fasik. Beda enggak? Beda apa tidak? Beda. Maka kalau ada orang yang sudah mengatakan bahwa sholat 5 waktu tidak wajib, kemudian juga Al-Quran itu sudah campuran, kemudian juga puasa Ramadan tidak wajib, kemudian pergi haji ke Makkah tidak wajib, maka orang kayak gini nggak perlu disolatin, karena udah orang munafik, sudah keluar dari Islam, udah murtad dia. Ada orang Islam, dia percaya dengan sholat tapi tidak ngerjain sholat, misalnya gitu ya. Tahu dia puasa Ramadan hukumnya wajib tapi tidak puasa, nggak apa-apa, tetap wajib kita, dia sebagai seorang fasik, wajib kita untuk memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya, menguburkannya secara Islam. Beda antara fasik dengan munafik. Ya, tapi saya sampaikan seperti tadi ya, seperti tadi. Jamaah rahimakumullah, jelas semuanya. Yang lain silakan. Nggak ada. Itu pada bangun, pada tidur, pada bangun sini. Begini, bagaimana sikap kita nih? Kita berlingkungan lah. Lalu ada orang kafir meninggal. Nah, kita boleh lihat atau cuekin? Datang takziah nggak ada masalah. Hakul jar selaku tetangga atau hakul ashab, haknya sebagai seorang sahabat, nggak ada masalah datang. Itu harus kita datangi. Misalnya, mohon maaf, tetangga kita atau teman kita jauh, kita kan pernah punya teman orang kafir, kenapa tidak? Datang takziah. Yang tidak boleh lahum al-fatihah. Mau bacanya sudah diateng, bacanya sudah ditahlirin. Takziah ikut bela sungkawa, ikut bela sungkawa dong Ji. Ya alhamdulillah kan masih ada jandanya kan ya. Siapa tahu jandanya dapat hidayah, dapat ente. Wah, masih muda lagi, ya kan? Muda lagi, kaya, cakep, ya jadi. Ini ya buat dia nikmat, buat ceweknya musibah. Buat sana musibah, buat dia nikmat. Apa yang mau dilihat? Ini 72, no 27. Beda. 27 apa 72 beda enggak? Sini nikmat, sana musibah. Dilihat aja udah ogah dia. Ya, jelas semuanya. Jadi boleh takziah, nggak ada masalah takziah. Ya, nggak ada masalah, sekedar takziah saja. Ya, nggak ada masalah. Apalagi teman kita jauh, dulu pernah akrab dengan kita, ya apa tidak? Datangin, atau pimpinan kita atau bawahan kita dulunya, datang kita sebagai ukhuwah basyariah, ya, sesama manusia basyariah, sebagai seorang teman, ya. Dan semuanya ada ukhuwah basyariah, ada ukhuwah islamiyah gitu. Maka kita tetangga kita punya tetangga muslim dengan tetangga non muslim beda perlakuannya. Tetangga kita muslim lebih berat kita, dia tetangga juga muslim juga. Ada hakul jar, ada hakul muslim, ya apa tidak? Ada hakul jar, ada hakul dua kena. Apalagi kerabat kita, udah tetangga,
sesama muslim kerabat kita. Kan orang sini begitu, buka pintu depan abang kita, buka pintu belakang adik kita, buka pintu samping empok kita, peturu dia aja muter situ semuanya. Iya. Jadi kita datang saja. Datang, tapi jangan ditahlilin, Ji. Iya, tapi jangan dipegang tuh perempuan. Dipegang lagi. Iya. Boleh. Oh jangan. Oh Tuhan mengampuni lagi. Tuh. Boleh dengerin dulu. Ya, ikut bela sungkawa, ikut berduka cita. Selesai sudah. Ya urusan ampunin, mau ngapain ini? Emang itu nabi ya. Ya, jelas semuanya. Paham? Ada lagi yang lain? Jadi takziah. Ya, nggak ada masalah sesama kita basyariah, ya, sesama akhwa basyariah, sesama kita manusia dan lain sebagainya. Inilah Islam. Maka semua nggak apa sih yang kurang dari Islam? Semua diatur. Nggak ada yang lebih sempurna. Apa dalam agama lain ada aturan ibadah? Nggak ada. Nggak ada. Bagaimana tata cara ibadah? Nggak ngerti dia. Islam semua diatur, di atas ranjang diatur apa tidak? Diatur. Nyari janda diatur apa tidak? Diatur. Ikuti saya, bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata radhiyallahu anha qalat man haddasakum annan nabiyya kana yabulu qaiman fala tusaddiquhu makana yabulu qaiman. Ini kan hadis fi'liyah, fi'il, perbuatan Nabi, bukan ucapan, bukan takrir. Dilihat oleh sahabat, dilihat oleh istrinya. Siapa? Aisyah. Aisyah bilang, man haddasakum annan nabiyya kana yabulu qaiman. Barang siapa yang bicara, ngomongin kalau Nabi mohon maaf buang air kecilnya itu adalah berdiri, pada tusaddaquhu, jangan dipercaya. Kata Aisyah, maka yabulu qaidan. Sesungguhnya Nabi itu kalau buang air kecil qaidan. Apa namanya qaidan? Dongkok. Kalau sakit ya bisa dongkok. Maka allazina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan ala junubihim. Lihat nih Al-Qur'an nih. Lihat Al-Qur'an cantik sekali. Siapa orang yang ingat kepada Allah? Allazina yazkuruna qiyaman, berdiri, qu'udan, duduk, wa ala junubihim, berbaring. Manusia nggak lepas dari tiga ini posisinya. Coba nongkrong. Kan kagak ada tuh nongkrong. Nongkrong lagi ngapain tuh dia? Duduk. Lari, jalan, lagi apain dia? Kok iman berdiri. Manusia nggak lepas dari tiga posisi ini nih. Ya kan? Ya kan? Qiyaman wa qu'udan ala junubihim. Berdiri, duduk dan berbaring. Iya, nggak lepas daripada tiga ini. Iya apa enggak? Betul apa tidak? Betul. Ya apa enggak? Cantik Al-Quran. Jadi setiap waktu, setiap saat, yazkurullah, kita ingat kepada Allah. Disuruh kapan? Jadi begini, Imam Hasan Basri mengatakan, boleh nambah ini dikit nih? Boleh. Sebelum kita bahas ini. Imam Hasan Basri mengatakan, Allah itu akan melihat, akan ingat kepada hambanya akan ingat kepada Allah. Yang paling penting tiga, pada saat dia mau tidur, pada saat posisi dia mau tidur, ingat sama Allah apa tidak? Maka kita kan disunahkan untuk baca doa. Iya, megang apa namanya, megang apaan? Tasbih. Alhamdulillah. Pegang apa? Tasbih. Tasbihnya bisa nyala, ada gambarnya. Hebat orang sekarang. Tasbihnya bisa nyala, ada gambarnya, bisa bunyi lagi. Iya. Iya.
Kadang-kadang orang yang udah tidur tuh HP kemana, tuh kacamata kemana. Ya Pak, ada nggak gitu? Yang kedua, pada saat dia bangun tidur, ingat nggak dia kepada Allah? Bapak bangun tidur, apa yang kita ingat dulu? Waduh, sana belum saya kerja ini, ntar mau bertemu dengan si A, mau belanja ini, mau begini, mau begini. Lihat, bangun tidur kita. Ingat nggak kita kepada Allah? Iya, ntar ada tanda tangan ini. Sana belum dikerjain. Oh, cucu saya mau datang. Kan ada. Ntar siang cucu mau bangun tidur udah ingat cucu mau datang tadi ya. Ya semuanya. Yang ketiga, pada saat kita mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu yang tiga itu. Kalau tiga ini kita betul-betul pegang, berarti 24 jam kita ibadah berzikir kepada Allah. Jelas ya? Makasih. Baik, ini yang jadi hukumnya pipis sambil berdiri itu hanya dua, makruh, mubah. Tidak ada haram. Bukan haram, ya. Bisa menjadi makruh, bisa menjadi mubah. Maka berdasarkan hadis yang tadi dari Aisyah diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Abu Daud, bahwa hukum pipis berdiri hukumnya makruh. Jangan dibikin haram lagi. Dibikin haram lagi ntar. Jelas? Paham? Berdasarkan hadis yang kita baca tadi, hukumnya apa tadi? Makruh. Nah, hadis yang kedua, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman faqala ya Umaro la tabul qa'iman. Memperkuat hadis yang kedua. Kalau tadi perkataan Aisyah, sekarang qaul Nabi. Ya, Nabi melihat Abdullah bin Umar pipisnya berdiri, maka Nabi berpesan, ya Umaro la tabul qa'iman. Wahai Umar, janganlah engkau pipis sambil berdiri, karena hukumnya makruh. Sekarang hukum yang membolehkan. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. An Huzaifata radhiyallahu anhu qala ata Nabi subata qaumin fabalu qaiman fada'a bima'in. Imam Abu Huzaifah, Nabi itu pernah buang pipis. Subata itu tempat sampah, pipisnya sambil berdiri. Jadi Huzaifah pernah melihat Nabi pipisnya sambil berdiri. Kemudian pada ahad, kemudian Nabi manggil, sini bawakan saya air. Jadi ini hukumnya makruh, hukumnya mubah. Bapak mau ikutin dua-duanya, satu aja boleh. Bagi saya hukumnya mubah, nggak ada masalah. Bagi saya hukumnya makruh, nggak ada masalah. Semuanya berdasarkan dalil. Alhamdulillah. Sudah. Ini banyak terjadi orang pindah agama hanya untuk nikah. Ya apa tidak Pak? Betul apa tidak? Betul. Banyak. Maka hati-hati kita punya anak perawan, hati-hati kita. Ini banyak terjadi dan kita berhati-hati. Ya, maka Bapak yang sampaikan orang masuk Islam itu innamal a'malu binniyat. Ini yang pokok. Ini yang pokok, Pak. Ini banyak yang terjadi. Sebelum saya bahas Bapak, ini kadang-kadang niatnya hanya untuk nikah. Akhirnya jangan kaget, setelah nikah dia kembali lagi. Karena niatnya untuk nikah. Iya apa tidak? Iya apa enggak? Iya. Maka hati-hati. Kita punya anak,
Baik itu sekarang nggak laki nggak perempuan, semuanya juga berbahaya sekarang. Dulu punya anak perempuan belum pulang maghrib kita takut banget. Sekarang punya anak laki belum pulang maghrib lebih takut lagi. Iya. Monyet laki kawin monyet laki kan nggak ada. Ada monyet laki kawin monyet laki, ada apa enggak? Ada. Ini manusia yang dikasih akal. Yang dicari laki, nauzubillah min dzalik. Maka bapak kalau ada yang seperti itu boleh kita mendoakan supaya dia kembali lagi ke dalam Islam, boleh. Maka kenapa kok Pak Ustadz setelah nikah kok dibalik lagi ke agama asalnya? Karena niatnya, apa niatnya? Masuk Islam hanya untuk nikah. Setelah itu dia tinggal. Ini banyak kasus yang seperti ini. Jelas semuanya ya, Pak. Sama tuh di mana ini, di Kampung Sawah. Kampung Sawah kan agama Pancasila. Suatu keluarga Pancasila. Maka punya anak muslim, ya, punya anak mau laki kah mau perempuan kah, kebetulan demenan apa bahasa Indonesianya itu apa, pacar juga bukan bahasa Indonesia itu, demenan, betul demenannya orang kafir, jadi nikah. Karena buat mereka nggak ada menikah beda agama halal. Padahal dalam Islam nikah beda hukumnya haram. Kemarin ada yang datang, ini udah nikah Pak Ustadz, obatnya cuma satu, cerai, nggak ada lagi. Kok dia nggak mau balik nggak mau ke Islam? Obatnya cuma satu, apa Pak? Cerai. Karena selama dia berkumpul, selama itu juga mereka zina. Karena nikah itu termasuk bagian daripada ibadah. Sama seperti mengucapkan salam. Kan saya sampaikan, dalam Islam salam hanya ada berapa kemarin? 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua apaan? Assalamualaikum ala manittaba'al huda warahmatullahi wabarakatuh. Cuman 2, yang lain haram. Jelas apa enggak? Apa enggak? Salam sejahtera. Ilmu Katolik tuh. Katolik. Salam Protestan itu. Om Santi Om. Hindu itu. Hindu. Ada dosen. Ya sama saya itu berdebat masalah itu karena dia dosen Pancasila di salah satu perguruan tinggi. Lalu dia katakan tidak apa-apa. Biarin aja dia. Lana a'maluna walakum a'malukum. Buat kita itu sama juga dengan pengkafiran massal. Apa namanya? Kafir massal. Kan sudah jelas. Yang namanya salam juga termasuk ibadah. Buat mereka juga ibadah. Mereka kok nggak butuh kok ucapan salam dari kita. Nggak butuh. Ngapain nih salam-salam kayak gue juga? Mereka juga nggak butuh kok. Kita aja yang apa namanya ganjen apa sih ganjen tuh? Kita aja yang genit. Kita aja yang genit ikut-ikutan mereka. Padahal mereka juga nggak demen sama kita. Nggak demen juga. Insya Allah berubah Sat. Ya, jelas ya. Ya baik, kita lanjutkan. Maka kenapa jelas Pak ya? Boleh Bapak mendoakan. Maka kalau kita ada orang seperti itu, niat kamu masuk Islam untuk apa? Gitu kita tanya dulu. Mau masuk Islam, ya niatnya untuk apa? Niatnya untuk nikah, rata-rata kan begitu. Maka kenapa kok di masjid-masjid sekarang banyak apa namanya WC-nya berdiri, termasuk juga di rest area, ya apa tidak? Kan di sana sebenarnya Pak, sebenarnya memang untuk yang duduk itu ada, cuman terbatas, betul apa enggak? Ya apa enggak? Tidak semuanya itu WC-nya
berdiri. Kalau kita mau sabar, kalau Bapak berkeyakinan bahwa hukumnya makruh, maka cari tempatnya yang tertutup, yang ada WC-nya, yang ada apa namanya tadi, kamar mandinya, ya, yang ada WC jongkoknya. Tidak, jadi di masjid Islam juga tidak semuanya menyediakan yang berdiri, juga ada menyediakan yang jongkok, duduk. Wah, ada menyediakan, kalau duduk mah gimana pipisnya kita? Jongkok itu, ya. Gimana Pak? Alhamdulillah, at-taqwa tidak menyediakan yang berdiri, karena maka lebih kan kita mencari hukum itu kan yang khaufan, yang takut, yang lebih berhati-hati. Pak Ustadz, hukum pipis berdiri itu ada yang makruh, ada yang mubah. Jangan Bapak ngambil yang mubah, ambil yang makruh. Jelas semuanya? Gitu kan Pak? Iya. Tapi ini nyari yang enteng. Tapi dia jangan kita cari yang enteng. Giliran kita sentuhan sama istri, hukumnya jadi boleh. Jangan cari yang enak, cari yang batal. Paham nggak maksud saya? Cari yang lebih berhati, khaufan, yang kehati-hati. Jelas Pak ya? Jadi kalau Bapak tahu seperti itu nih, mau carilah yang jongkok. Alhamdulillah di at-taqwa tidak ada yang berdiri. Ya alhamdulillah. Emang kalau maaf, jelas haram, nggak usah ditanya lagi kawin mut'ah. Karena dari niatnya sudah haram. Niatnya kan mereka bukan untuk sakinah mawaddah warahmah. Nikah mut'ah itu niatnya saja sudah salah. Dan ayatnya sudah jelas, memang ayatnya tidak ada. Nggak ada dalil tentang masalah nikah mut'ah, nggak ada dalilnya. Tetapi ujma ulama mengatakan nikah mut'ah hukumnya haram. Apa? Nah, ini kontrak sama dengan bahasa Indonesianya kontrak, bahasa Arabnya mut'ah. Ya, alhamdulillah, subhanallah, nikmat kita. Memang namanya ngaji itu nggak ada kalkulasinya. Begitu kita di kain kapan baru dapat kalkulasi itu. Ngaji mendapat kalkulasi, dapat capek iya. Tapi kalau kerja bisa dikalkulasikan, tiap tanggal sekian dapat. Ngaji nggak bisa. Tapi kapan dapatnya? Begitu masukkan kapan baru nih nilaimu ngaji nih. Tuh. Jateng. Iya. Insya Allah Allah pertemukan kita menjadi orang-orang ahli jannah surga, amin ya rabbal alamin. Allah berikan kita nikmat-nikmat, baik nikmat dunia, nikmat kubur, nikmat akhirat, amin ya rabbal alamin. Berkah daripada pengajian kita malam hari ini, alhamdulillah. Maka nih lagi, saya satu lagi ya, boleh gak? Abu Zar mengatakan, saya lebih senang belajar satu bab, ini kan kita dua bab nih, daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Bukan hadis nih ya, qaul sahabat. Dalam kitab Nasohibul Ibad dikatakan Abu Zar dan Abu Hurairah mengatakan, aku lebih senang ngaji satu bab daripada sholat sunnah 1000. Nanti Bapak malam sholat sunnah 1000 rakaat. Kenapa dia sholat sunnah 1000 rakaat? Karena tidak datang ngaji malam Sabtu. Bagi yang tidak datang ngaji malam Sabtu, maka disunahkan sholat sunnahnya nanti malam tahajudnya 1000 rakaat. Dan kita kan yang pokok minta sama Allah husnul khotimah dunia akhirat, wafat dalam keadaan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup baca alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan doa qabul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan ada pengumuman.